Hai. Ya, udah kelihatan? Belum. Dah. Oke, selamat malam Amos. semuanya. Hari ini kita akan belajar dari kitab Amos, pasal 8 ayat 11 sampai 14 ya. Ini terkenal juga ya, lapar dan haus. Oh, Iya, ya, ayat Amos 11 mulai ya, oh, silakan dibaca. 8. Amos 8. Oke. Hine. Dibaca Pak ya? Ya, Hineh, Hine. Oh ya. Hine. Yamim. Yamim. Baim. Baim. Nahum. Naum. Oh ya. Naum. Naum. Adonai. Adonai, Adonai. baca aja Elohim. Naum, Adonai Elohim. Elohim, ya. Wahis. Wahis lahati. Wislahti, Wahis lahti. ya. Balik. Raaf, Ra'af. Raaf, Baarets, Lo, Raaf, lah, Lalehem, Welo, Ama, la, Sama. oh ya, sama, Lamayim, Ki, Im, Lismoa, Pak ya, Ya, Lismoa. Lismoa, Diber, ya, Divre. Divre. Divre, Dibre, Adonai. Adonai. Iya, Hineh, Yamim, Baim, Naum, Adonai, Elohim. Jadi karena ini biasa dibaca Adonai, tapi sudah ada Adonai, jadi bisa baca Adonai Elohim ya. Wehislahti, Ra'af, Ba'aretz, Lo Ra'af Lalechem, Belo Sama Lamayim, Kiim, Lismoa, Divre, Adonai. Nah, Hineh itu interjection ya. Lihatlah, lihatlah Yamim, Baim. Waktunya akan datang. Ini dari kata Yom ya. Bah, banyak datang tiba ya, Pak. Iya, banyak itu tiba ya. Nah nih, Baim itu dari kata ini ya, soresnya sebenarnya. Datang. Ya, hari-hari. Jadi ini dari kata Yom ya. Yom, lihatlah Oh, hari-hari Yamim. datang. Hari-hari akan datang Oh, ya. Yamim itu bentuk pluralnya yang, Pak ya? Ya, Yom. Jadi Oh, bentuk pluralnya menjadi Yamin ya. Yamim. Mim Baim. Baim itu dari kata bo ya. Bo, Baim datang. Boim. Lihatlah hari-hari akan Hari-hari datang. datang. Hmm. Kemudian ini Nehum. Naum ya. Naum itu firman ya. Naum. Naum. Firman Tuhan Allah. Wehislahti. Nah ini nih. Wehislahti. Ini kalau di parsing ya. Di analisa ya. Ti aku. We itu kan dan atau lalu ya. Ini penyambung biasanya. Lalu ini bentuk hifil ya. Soresnya ini. Syalah. Salah. Syalah Salah. kan mengutus, mengirim ya. Ini bentuk hifil. Hifil itu kausatif ya. Menyebabkan mengirim. Lalu T-nya itu kan aku ya. Aku. Orang pertama tunggal Aku ya. mengirim. Aku akan mengirimkan Ti. Ra'af. Ra'af Raaf. itu kelaparan ya. Lapar. Kelaparan. Kelaparan. Lalu Ba'aret. Aret. Di Di tanah. ya di tanah itu, di negeri itu Di tanah itu. atau di negeri itu ya. Lo Lo tidak. tidak, bukan ya. Bukan. Bukan atau tidak. Raaf. Kelaparan akan lechem. Kepada kalian, kepada mereka. Lechem, lechem.
Eh, Bukan Makanan, lahen, makanan. ya roti, makan. roti. Nah, makanan Lalpen. roti ya. Dan bukan syama, haus akan Tamayim. mayim, Hari air undangan. ya. Kiim, Air. kiim itu satu paket nih, melainkan ya. Im. Li semua. Ah, ini kira-kira dari sore apa ini? Sama. Ya, sama. Untuk mendengar ya. Melainkan untuk mendengar nah, Diber. divbe. Oh, Ya, dari kata diber ya. B. Divbe itu bentuk konstruk Adonai. jamak ya. Perkataan Ya, Tuhan. perkataan-perkataan Tuhan atau firman Tuhan ya. Jadi ini ada namanya kontras semantik ya. Kelaparan literal vs spiritual. Jadi dikontraskan antara kelaparan akan apa, roti dan air ya. Ini literal ya. Literal dikontraskan dengan spiritual. Ya, kalau istilah kerennya kontras semantik. Apa itu kontras semantik? Jarang dengar kan? Kalau semantiknya dengar, tapi kontrasnya belum. Ah ya, jadi semantik itu cabang ilmu bahasa yang dari makna kata, frase dan kalimat. Dia lebih ke makna ya kalau semantik itu ya. Kalau morfologi, Ya, itu juga pernah di. itu bentuk-bentuk ya, bukan hanya bagaimana kata dibentuk. Itu morfologi ya. Tapi itu maksudnya ke ini kan ke linguistiknya ya, Iya, bentuk. linguistik ya. Kalau kita belajar bahasa ada istilah-istilah ini ya, etimologi. Kalau etimologi itu Ya, asal usul kata ya. Kata ini dari mana? Kalau betul. morfologi itu kata ini dibentuk dari kata apa? Kalau sintaksis ini bagaimana kata disusun dalam kalimat, itu sintaksis ya. Kalau di bahasa Indonesia itu penempatan penempatan kata ini penting ya sintaksis. Kalau misalnya eh, Kalimat, kalimat, iya, kalimat, kalimat gimana tuh? Itu ada iya, sih. Kalau dalam iya. bahasa Yunani saya pernah ini, tapi bahasa Ibrani saya belum tahu. Kalau sintaksis itu kalau di bahasa Indonesia kalau misalnya saya makan sapi sama sapi makan saya udah berbeda itu. Ya kan? Betul. Penempatan itu penting sekali. Kalau di Misalnya rumus sintaksisnya dihubungkan dengan kata dan maka atau jika Hmm. tidak bukan. Ya, jadi ada istilah etimologi, ada istilah sintaksis, ada morfologi, ada semantik. Nah, itu macam-macam. Tapi saya boleh minta penjelasan nggak Pak? Hmm, Kelaparan, yang apa? kelaparan literal spiritual itu dari ayat yang tadi Iya, itu. jadi ini nah, itu istilahnya kan kontras semantik ya, kontras arti ya, maknanya kontras kan. Jadi di teks ini uh, sedang mengkontraskan antara ada dua kan kelaparan, sama-sama kelaparan sih ya, tapi yang satu kelaparan akan eh, apa namanya, secara literal ya, roti, air, Ya, roti satunya haus lapar sama ya. makan Lapar roti. roti, haus sama itu. Lalu yang satunya lagi akan firman Tuhan. Ini kan spiritual. Oh, Jadi oke itu oke. kontrasnya, kontras semantiknya, kontras artinya ya. Oh, siap siap siap. Eh, Thank you Pak. Udah paham ya, saya. ya, memang ya firman Tuhan itu kan melalui nabi dan nabi itu juga orang yang belajar bahasa ya, yang ngerti Bisa Kak, Matius 4 ayat 4 itu diberlakukan Pak. apa itu. Manusia bukan hidup dari roti saja, tapi firman Tuhan. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan oh enggak lah. Kontrasnya di mana? Kan tadi kan dibicarakan roti. Waktu itu kan bicara tentang iblis kan mencoba Yesus. Dia suruh ubah batu itu menjadi roti. Nah itu kan dia maksudkan secara literal roti. Tapi Yesus bilang bukan hidup dari roti saja, tapi dari setiap perkataan firman Tuhan juga. Hmm, ya mungkin bisa ya. Kalau spiritual itu kan firman Tuhan itu. Kalau Iya, rotinya itu kan secara literal. secara literal manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah.
Itu bisa kita cek sebenarnya ya. Kontras semantik. Itu Matius berapa? 4 ayat 4. 4 ayat 4. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Iya, malahnya dikutipnya di rujuknya Ulangan 8 ayat 3. Iya, itu memang Itu apa namanya? Diambil dari ya ulangan ya. ya Ulangan 8 ayat 3. Pun iya bisa juga ya. Kalau dilihat ini roti itu kan lambang fisik ya. Betul. Dikontraskan dengan firman Allah, lambang kebutuhan spiritual. Tetapi Lalu manusia, hidup dari roti, unsur itu ya, unsur pertamanya ya, unsur keduanya hidup dari firman Allah. Iya bisa bisa. Ya itu juga masuk kategori kontrasemantik ya. Jadi ada perbandingan yang kontras ini ya. Roti makanan fisik, firman Allah makanan rohani. Untuk iya, menunjukkan di Ulangan bahwa itu, hidup manusia tidak cukup hanya dipelihara oleh hal jasmani, tapi sangat bergantung pada kebenaran rohani yang berasal dari Allah. Ya, itu bisa masuk kategori kontrasemantik. Nah, Amos 8 ayat 11 ini sangat jelas kontrasnya ya. Sama-sama lapar, tapi yang satu lapar secara harafiah, ya, satu lagi lapar secara spiritual. Kontrasemantik ini ya. Nah, ini bicara hukuman ya. Jadi perbedaan makna yang disengaja antara dua ide atau kata dalam satu kalimat atau konteks untuk menekan suatu poin tertentu ya. Bukan kelaparan karena tidak ada roti dan bukan kehausan karena tidak ada air, melainkan karena ingin mendengar firman Tuhan. Di sini terjadi kontras semantik antara roti dan air, kebutuhan fisik, dan firman Tuhan, kebutuhan rohani. Tuhan menyatakan bahwa kelaparan dan kehausan yang akan datang bukanlah kelaparan jasmani, tapi kelaparan rohani, yaitu krisis akan firman Tuhan. Ya, mengapa Tuhan menggunakan perbandingan roti dan air untuk menjelaskan krisis firman ini ya? Ini mengajarkan mereka supaya mereka berpikir tentang nilai rohani firman Tuhan itu dalam hidup sehari-hari ya. Kalau gampangannya kalau kita nggak makan, kita nggak minum, apa yang terjadi? Lemas, pingsan, bisa meninggal ya. Jadi penting kan makanan itu. Nah, aspek rohani ini juga penting. Firman Tuhan kebutuhan yang sama vitalnya, bahkan lebih penting ya daripada makan jasmani. Kalau makanan jasmani itu vital, kalau tidak makan kita bisa pingsan, lemes, mati juga ya. Kemudian makanan spiritual juga sama pentingnya itu loh. Jadi ini memang dibuat kontras begitu supaya pembaca dari kitab Amos itu menyadari betapa pentingnya firman Tuhan itu begitu. Nah, ini bicara bahwa Tuhan diam, tidak ngomong lagi. Ini hukuman yang mengerikan ya, karena manusia dibuat untuk hidup dari firman-Nya ya. Kalau Full Life memberi komentar seperti ini ya, komentari dari Full Life. Israel berkali-kali menolak firman Allah yang disampaikan kepada mereka. Ini ayat-ayatnya ya. Kini mereka akan mengalami apa yang mereka inginkan. Karena sebenarnya sudah berkali-kali ya. Firman Tuhan disampaikan melalui nabi-nabi tapi ditolak. Lalu Tuhan seperti berdiam, tidak mengutus lagi, tidak mengirim nabi, tapi nanti akan terjadi kelaparan. Mereka rindu firman-Nya. Allah tidak akan mengutus nabi kepada mereka dan firman Allah tidak lagi disampaikan kepada mereka. Dengan kata lain, apabila mereka mungkin mencari bimbingan Allah sementara bencana yang akan datang, mereka hanya akan menemukan kesunyian. Tidak ada lagi firman Tuhan ya. Tidak ada hukuman yang lebih parah daripada Allah menyerahkan seorang kepada keinginan yang berdosa. Orang semacam itu akan terjerumus ke dalam kebobrokan akhlak dan kesesatan serta akhirnya menjadi budak kekuatan setan. Jadi seperti diserahkan ya. Kalau Yerusalem, Allah sudah jemu berbicara oleh karena tidak didengarkan. Karenanya Allah berdiam diri dan tidak menampilkan nabi lagi. Jadi ini satu bentuk hukumannya.
Jadi Tuhan tidak berbicara lagi melalui hambanya para nabi begitu. Ya. Jadi jangan pakai teks ini untuk Bapak Ibu Saudara, mari kita haus akan firman Tuhan. Mari kita lapar akan firman Tuhan. Jangan ya. Kalau dari teks ini loh ya. Karena ini bentuk hukuman loh. Aku jadi Mari mudi. kita. Hah? Aku akhirnya dapat ilmu baru di sini, Pak. Ilmu apa? Setiap pelajaran ilmu banyak. Ilmu apa? Iya, kan tadi tadi aku tanya itu langsung dicerahkan begitu. Hmm. Sebelum tadi saya masuk, saya dengar dibaca sama Bu Maya, saya belum menangkap poinnya. Tapi ketika saya tanya, oh ternyata begitu. Itu sebenarnya kalau misalnya kita renungkan lagi ya, kayak kalau kita haus 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 firman Tuhan itu gimana rasanya? Apalagi kalau misalnya kayak tadi itu di kisah Amos itu benar-benar mengerikan itu. Iya, karena seperti Tuhan nggak peduli lagi kan, kalau Tuhan sudah Iya, nggak mau ngomong itu. Jadi ya udah terserah kamu kira-kira begitu ya. Dari kitab Amos itu dikasih tahu oleh nabi-nabi nggak nurut ya udah Tuhan nggak kirim lagi. Jadi mereka yang nanti mencari tapi nggak dapat ya. Nah maksud saya jangan pakai teks ini untuk kita membuat sebuah statement ya. Kadang-kadang kan kita dengar ya, mari kita lapar dan haus akan firman Tuhan ya. betul, betul, betul. Maksudnya kalau dari konteks ini nggak cocok karena ini hukuman, Iya, iya, betul, betul. ya kan? Ini Oke, hukuman. Ya. buat para pengkhotbah nih, termasuk saya lah ya. Ya mungkin kalau dari teks lain ada ya oke lah. Tapi kalau dari teks ini, ah, Siap, siap, siap. Tinggi, Pak. iya iya. Kalau dari teks ini hukuman masa kita seperti menyambut hukuman. Mari kita haus dan lapar. Haus dan lapar itu akibat hukuman dari ketika mereka tidak mau mendengarkan firman Tuhan begitu ya. Ya, makanya kontras semantik itu ketika orang Israel baca gitu langsung dia ngeh, ini penting dan tapi ternyata apa yang terjadi sungguh ayat 12 ya, sungguh mengerikan nanti. Ya, silakan ini ayat 12-nya. Sam, baca Sam. Wenau, benar ya? Iya, wenau ya. Wenau, miyadam, miyam, Miyam. miyam, miyal, ad, adyam, Iya, miyam, adyam, eh, umsa, umsa, umsapin. Safon. Misafon. Safon. Oh, Ini misapon, Safot. Ini sapon, wa, Safon. wa mistra, ya mistra, ya mistra, ye, Yusuf, aduh, Ya, Yesu, Yesu, Besok. hah? iya. Yeso Yesus. tetu ya. Apa Besok bacanya? itu. Yosot Yeso itu. tetu ya. Yusuf itu Bagus. Ya. Bagus. Terus le Lebakos, pakes. Bagus. Lebakes, oke, Lebakes at Bara, Defar. Dafar, Debar. Dafar, iya, Devar Adonai, Adonai. Welo, Wemis, Yim. Wemis, Yumisa. Yimsa'u. Yimsa'u. Yimsa'u tahu. dari kata Yimsa'u. matsa ya. Matsa. Yimsa'u. Ya, matsa itu menjumpai ya. Ini bacanya gimana tuh, Pak? Yim sa'u. Yang tadi tuh, yo, Yeso tetu. Yose, Yosotatu. Yose, Ya, Tetu, ya. Yeso. Yosotatu. Yeso. Bukannya itu bacanya P, Mana V? Bukan. yang kayak itu dua huruf, dua kata, dua kata yang Yosotatu. Ini tet apa?
Ya, tet ya. T Iya, ini T, oke. T. Oke, siap. Yesotu atau Yesotetu ya. Sevanya ya ada yang dibaca, kadang-kadang ada juga yang nggak baca. Oke, Yesotu kalau nggak dibaca. Kalau dibaca Yesotetu. oke. Yes, satu, tetu. Kalau Iya, enak dibaca, baca aja Yesotetu. tetu. Oke. Iya, karena seva di tengah itu Iya. seperti apa ya, kayak perangko, ada yang perangko gitu ya. It's okay lah, nggak terlalu jadi masalah. Ya, nau, nau itu nih ya, nau dari kata noa, Mengembara. nua, nua. Ini soresnya ya. Nua. Mengembara. Iya, mengembara. Nah, kalau ingat ya, kalau belakangnya Maju. itu berarti apa? Jamak ya. Jamak. Dan mereka mengembara. Iya, mereka mengembara miyam, yam. Niam. Dari. Ya, mi dari Dari yam itu Yam. laut ya. Laut. Dari laut sampai ke laut atau ke laut ya. At, at itu bisa sampai Atyam. dari laut sampai laut bisa. Lalu bumi Safon, at Misrah. Safon itu utara, Misrah timur. Misra. Jadi ini menunjukkan pencarian yang menyeluruh ya, ke seluruh arah ya, dari laut sampai laut, dari utara ke timur gitu ya. Nih, kalau arah itu ya, dalam bahasa Ibrani, arah matain memiliki istilah khusus yang sering digunakan dalam teks Alkitab maupun percakapan modern. Safon utara, utara itu ya, akar katanya berarti tersembunyi. Nah, ini unik ya, terlindung. Karena di Israel kuno, utara adalah arah yang gelap ya, matahari tidak bersinar dari utara kan, dari timur tuh. Nah, contohnya ini ada atau di Keluaran 2 ayat 2 ini ya. Watahar Haisa Watelek Ben Watere Oto Kitoku Watit Itu Penehu Shelosah Yerachim. konsif. Ini kisahnya Musa itu loh. Lalu ia Tahar. Tahar Mengandung. mengandung, ianya ini Dan perempuan itu itu mengandung. mengandung, lalu buat telet, lalu Otele dan melahirkan ya. dia melahirkan ya dari katanya Melahirkan dan lat, anak. anak laki-laki. Watere dari kata Wateles. ra'ah. Dan melihat. Dan dia Ya, melihat. dia melihatnya Melihatnya. ki Sebab sebab atau oh, bahwa dia tof baik. baik. Anak itu baik ya, Nah itu bagus. baik. Anak itu baik atau bagus. Nah, watits watits penehu lalu menyembunyikan. Nih, bahasa Inggrisnya. Shalosa. Tiga, Selosa 3 3 bulan. Yerachim 3 Shalosa. bulan. Solosa. Lalu iya Yir. Yir. 3 months Yirhim. menyembunyikan 3 hari ya. Jadi ini akarnya sama ini Safon ya. Jadi Safon itu utara tapi juga arti lainnya tersembunyi, menyembunyikan ini. Akarnya ini unik ya. Utara itu menyembunyikan. Kalau selatan tuh Darom ya. Mbak Darom. Nah, Itu Darom menyembunyikan itu ada akar katanya apa itu, Pak? Safon sama Safon. dengan utara ini loh maksudnya. Akar kata Safon Safon. menyembunyikan dengan utara itu sama. Ini ya. Oh. Oh, Iya kalau dilihat kalau ya kan biasanya 3 huruf saja. Sade, P, Nun ya. Kalau akar itu 3 huruf saja. Kalau cari di kamus. Nah, Darom selatan, lalu Taiman, Taiman ya. Ini juga dari selatan juga ya. Timur, Kedem, Kedem itu timur. Kedem. Nah, bisa juga berarti masa lampau atau duluan, zaman dulu. Karena timur adalah tempat matahari terbit ya, awal hari. Duluan atau purba, ya, Katmoni, ya, Kedem. Contohnya ini kejadian ya.
di sebelah timur. Ini Kedem. Timur Kedem, barat tuh Yam. Yam itu laut tadi, tapi juga bisa berarti barat ya. Bisa begitu. Iya, tergantung konteksnya. Karena sebelah baratnya Israel itu kan laut, toh. Sebelah timurnya kan Yordania, terus apa namanya, Irak, Iran dan sebagainya kan. Tapi sebelah baratnya kan laut. Maka Yam itu bisa laut, bisa barat, tergantung konteksnya ya. Nah, ini laut ya. Karena Laut Tengah terletak di sebelah baratnya Israel. Jadi Israel itu sebelah baratnya kan Laut Tengah itu. Nah, barat dalam bahasa puitis juga disebut ma'arif, Araf. berasal dari kata eref, malam atau senja. Oh Araf. iya, juga ma'arif ya. Karena eref itu kan senja ya, sore ya. Kalau sore itu kan mataharinya di sana barat ya. Iya. Nah, ini contohnya ya. Pak Oke. Dwi, Ya, apakah kata menyembunyikan itu punya kata yang lain selain kata yang tadi samostat? menyembunyikan diri ya, ada juga ketika Abram sorry, Adam itu bersembunyi, itu ada kata lain itu. Kejadian pasal 3 ayat berapa itu? Iya, soalnya di Keluaran 7:20 itu kata menyembunyikan, tapi saya cari katanya nggak ada di situ juga. Yang Iya, oke oke, tunggu ya. siap siap. Nggak, ya, artinya ada kata lain juga di kejadian pasal nih. Kejadian pasal 3 itu loh. Ketika bersembunyi, ketika apa? Tuhan Allah datang. Iya, itu 3 ayat. ayat berapa? Nih, 3 ayat 8. ayat 8. Berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Ayat yang ke-8, Pak. Ya, ini ya. Wa yisma'u at kol aduna Elohim mit halek bagan meruah hayam wa yithafe ini wa yithafe beda Kata apa tuh, Pak? menyembunyikan diri. Ini Kit- uh, yit wa yithafe ini bentuk apa namanya? Hitpael, bentuk hitpael. Kejadian pasal 3 ayat 8. Jadi Wahid ha bentuk refleksif wahid ya untuk diri sendiri. Itu kata dasarnya kapa hmm? kapa Haba, kapa. ya, head, BA. Ini ya kata dasarnya ya. Nah, kalau ada yit begini, itu hitpael. Hitpael itu, binyan hitpael itu bisa reflektif, bisa resiprokal ya. Kayak surat menyurat. Nah, itu binyan kayak gini. Atau bisa perbuatan yang dilakukan untuk diri sendiri. Nah, ini kan berarti menyembunyikan diri sendiri ya. Bersembunyi itu kan dia sendiri yang bersembunyi. Kalau Oh, menyembunyikan itu hifil, ya kan? Menyebabkan orang lain sembunyi. Nah, itu binyannya hifil. Kalau ini kan binyannya hitpael ya, oh, menyembunyikan diri. Jadi binyan hitpael itu dua macam ya. Untuk sesuatu yang resiprokal, misalnya dua orang, ya kan, surat menyurat itu kan, itu pakai binyan itu. Atau refleksif, tindakan untuk diri sendiri ya. Wajib hafe dari kata hafe ini ya. Jadi kata menyembunyikan bisa ini, bisa tadi ya. Safon itu juga bisa. Begitu. kalau kalau Savos itu lebihnya kayak misalnya saya membuat orang lain menyembunyikan begitu. Iya, bukan dari katanya, itu lebih ke ininya, binyannya loh. Artinya, Binyan. enggak, Binyan itu kalau kan kalau kalau ini kan saya menyembunyikan diri.
Iya, karena ini ada yitnya ini, bukan masalah ininya ya. Katanya bisa bisa aja ini bukan ini. Binyannya inilah. Kan binyan yang sederhana itu kal. Kal itu aktif sederhana, lalu nifal itu pasif. Kalau kita kan memukul, dipukul. Nah, itu. Lalu Oh, piel, kalau piel itu lebih intensif. Kalau tadi misalnya memecahkan, dipecahkan. Nah, lalu piel itu menghancurkan. Bentuk pualnya dihancurkan. Nah, tapi kalau bentuk hifil itu menyebabkan sesuatu. Misalnya tadi ya, Mengeluarkan. terus mengeluarkan itu menyebabkan sesuatu keluar kan? Bukan dia Iya. kalau saya keluar itu binyan kal, tapi kalau saya mengeluarkan berarti menyebabkan barang atau orang keluar. Begitu. Kalau kalau hit pael itu berarti eh, bisa untuk diri sendiri atau resiprokal gitu. Ya, itu pengetahuan tentang binyan ya. iya, makasih Pak. Mm-mm. Jadi lebih ke arah binyannya kalau kalau maknanya itu ya. Oke, ini kita lanjutkan ke materi tadi. Oke, lanjut. Nah, yesotetu ini dari kata mundar mandir ya, mengembara atau mundar mandir dari kata shoot ini ya. PL. Nah, ini nih PL. Intensif ya. Jamak. Intensitas pencarian bukan sekedar berjalan ya, tapi menggila mencarinya terus menerus. Makanya mundar mandir ya. Nah, ini yesotetu tadi binyan PL lebih intensif Kira-kira wis. untuk mencari. Jadi mondar mandir, mengembara ke sana kemari untuk mencari. Bakes itu dari kata bikes ya, mencari. Untuk mencari firman Tuhan. Jadi mereka mondar mandir mencari firman Tuhan. Nah, Defar Adonai ya. Tapi tidak matsa. Matsa itu menemukan ya. Imperfect ya. Mereka tidak akan menjumpai, tidak akan menemukan, tidak berhasil menemukan. Mereka mengembara ke sana kemari, ya kan? Bukan sekedar saja, tapi karena ini piel ya, berarti intensif sekali ini mengembara ke sana kemari, mondar mandir gitu loh. Dari laut ke laut, dari utara ke timur, terus mencari firman Tuhan, tapi mereka tidak menemukannya. Itu. Jadi binyan PL di sini itu penting ya, mundar mandir, mengembara. Jadi bukan usaha sekedarnya, ini PL ya. PL itu intensif ini. Intensif. Jadi terus menerus ya. Cari tapi tidak menemukan. Mengerikan dicuekin sama Tuhan ya. Iya, mereka susah payah sana ini tapi tidak ya menemukan ya. Ya, terus ini yang 13-nya. Titi baca Titi. Bayom, bayom hahu, bayom hahu tit alafna, hap, haptolot, Ini seva di Hab. bawah titik jadi dibaca ya. Habe, habe, Haba. habetolot, habetulot habetolot, ya. ayafot, vehab, Betul. vehaba, vehabahurim, vehabahurim, batsama. Iya, bayom hahu Sama. tit alafnah habetulot hayafot wa habahurim basama. Iya. Jadi pada hari itu, Yom ya, pada hari itu akan, nah nih, tit alafna ini dari kata alaf ya, pingsan, lemas, pingsan, lemas, jatuh tak berdaya ya.
Dikalakna. Ibinyan hitpael imperfect pulveni, bentuk refleksif menjadi pingsan sendiri terkulai. Nah, ini bentuknya hitpael ya. Nah, tadi yang ada hit, nah kayak gitu. Itu refleksif. Jadi pingsan dengan dirinya sendiri gitu lah. Bukan orang lain yang buat pingsan. Pingsan sendiri ya karena muter-muter capean kan. Hamba. Para gadis perawan ya, betulah. Betulat nih bentuk jamak ya. Ada outnya. Betul. Gadis-gadis akan jatuh pingsan, kemudian juga teruna-teruna. Ini bentuk tunggalnya betulah. Itulah. Betulah itu bentuk jamak. Yafot, yafeh dari kata yafeh ya. Yafeh bentuk jamaknya yafot ya. Cantik. Yafe baik ya Pak. Yafe. Yafeh itu ya sesuatu yang bisa baik dalam konteks ini karena gadis ya bisa diterjemahkan cantik ya. Kalau laki-laki ya ganteng. Jadi yafeh itu bisa cantik, ganteng, bisa juga baik ya. Yafeh itu kalau misalnya eh, pas kita belajar begini terus baca tolong bacanya bagus, oh, yafeh juga bisa begitu ya. Intinya sesuatu yang good nih, yafeh, indah, cantik, baik, bagus, itu semua boleh yafeh. Oke, lalu wahabahurin ya, ini pemuda kalau yang ini karena sama itu haus ya, bersama dalam kehausan, ini soresnya ya, haus. Jadi ini gambaran kelemahan fisik yang ekstrim ya. Gadis-gadis pingsan, laki-laki kehausan, pingsan juga ya. Pada hari itu nih LA ya, rebah lesu, anak-anak darah yang cantik dan anak teruna karena haus. Iya, rebah lesu, pingsan bisa juga. Ya, 13. Lalu 14. Khanis Baim ya. Lanjut Titi. Hanis Baim Beasmat Somrun Somron. Somron Somron itu Samrium. Sampun. Somron Fe Amru He Eloheha dan Fehei Dereh BR Safa Fenaflu Velo Yakumu Ut Ya. Ot Ot ya. Ot. Ya, Hanis Ot. Baim. Nis Baim itu dari kata Saba itu sumpah ya. Ini soresnya ini. Mereka yang bersumpah demi kesalahan Samaria. Yang bersumpah Minas Baim Asmat. Asmat dari kata asma. Asma itu bisa dosa ya atau kesalahan bisa juga ya. Pelanggar. Iya, mereka yang bersumpah demi kesalahan Samaria. Samaria, Somron di bahasa Ibrani ya. Somron Samaria. Dan mereka berkata, Yang bersumpah, Amru dan mereka berkata, apa? Mereka berkata, Eloheka, Hidup Allahmu dan Eloheka, Elohika, Elohim, Tuhanmu, Allahmu dan terus dan Fehe dan hidup berjalan derek jalan ya. Kata derek benda jalan. itu. Bersafa. jalan Beyer. Beerseba. Berseba kalau bahasa ininya. Berseba nama tempat nih. Oh, Berseba. Iya. Beerseba itu Berseba ya. Kalau weh ini apa Pak weh? Ya.
Wehei-nya, Pak. Dan wehei. Elohika dan wehei. Direct Persifat. Yang wehei ini, Pak. Apa ini He. artinya, Pak? Oh iya, ini sama ini. He ini dengan dan he. He itu kan hidup. Dari kata hai ya. Iya, Hai, hidup hai, ya. iya, dari kata hai betul. Terus kalau dan itu, Pak, dan Dan itu Kota ya? dan Yang kota dan itu ya? iya dan itu kan eh, Dan nama nama itu tempat. oh Nama ya. Nama iya. dan. kota dan. Nama aslinya kan nama anaknya Yakub itu kan Iya. dan kemungkinan untuk wilayah yang diduduki Dan itu mungkin ya. Kalau aslinya sih nama anaknya Yakub itu Nah, dan hiduplah jalan ke Berseba. Benaplu, nafal itu jatuh ya. Mereka jatuh dan tidak bangkit lagi. Fayakum. Mereka yang bersumpah demi kesalahan Samaria dan mereka berkata hidup Allahmu dan hidup jalan Berseba, mereka akan jatuh dan tidak akan bangkit lagi. Coba terjemahan bahasa Indonesianya mana? Nah ini, mereka yang bersumpah demi Asima, Dewi Samaria. Oh, agak beda ya. Asima. Asima tetap Asima ya. Dan yang berkata demi Allahmu hai dan demi dewa kekasihmu hai Berseba, mereka itu akan rebah dan tidak akan bangkit-bangkit lagi. Asima. Iya, Asima. Kalau tadi Asima ini bisa juga Asima atau Asima itu dari kata kesalahan. Bisa juga. Ini lah. Nisba ini Asmat. Asmat Somron. Kesalahan Samaria. Iya ya, tak beda ya. Iya, Asmah. Asmah dari kata asmah sebenarnya. Tapi di LI diterjemahkan seperti nama dewa ya. Agak beda sedikit ya. Bersumpah, nih masukin Jawa. Terima orang yang bersumpah demi kesalahan Samaria. Nah, ini LI tadi Asima ya. Iya, Asima, Pak. Asima ya. Ini kalau di ini bisa itu berarti kesalahan atau dosa. Akarnya ini, karena akarnya ini asem ya. Kesalahan, kejahatan. Bersumpah demi kesalahan. Ini bentuk ironi. Mereka menjadikan dosa berhala Samaria sebagai hal yang kudus untuk bersumpah. Samaria adalah ibu kota kerajaan Israel Utara yang dikenal dengan penyembahan berhala, terutama Baal dan patung lembu. Ya. Samaria itu terkenal penyembahan berhala. Lalu mereka berkata, wa amru hai Eloheka, dan berkata demi Allahmu hai dan berkata hey ini sebenarnya hidup ya, tapi di sini enggak demi Allah, demi ini ya, diterjemahkan demi itu ya. Iya, sebenarnya dari kata hay itu hidup, life, living. Oke, nanti kita cek di itu ya, interlinear. Dan mereka berkata, hai demi hidup Allahmu. Ini yang hai hidup itu terjemahkan demi ya. Ungkapan sumpah dalam Ibrani, hai Elohika. Dan ini kota Dan di utara Israel, terkenal karena tempat penyembahan patung lembu emas. Jadi Dan di situ nama kota ya. Dan itu bisa nama orang, bisa nama kota. Ya, mereka bersumpah demi Allah palsu di Dan, nama tempat. Kemudian jalan ke Berseba demi hidupnya jalan. Nah, ini nih demi hidupnya jalan. Lagi-lagi sumpah tapi bukan demi Tuhan melainkan demi jalan ziarah ke Berseba. Berseba itu kota di selatan, dulunya tempat ibadah sah tetapi kemudian menjadi pusat sinkretisme.
Mereka bahkan mengkultuskan jalan menuju tempat ziarah, bentuk penyembahan pada ritual dan lokasi, bukan Tuhan ya. Jalannya malah yang dispesialkan. Nah, mereka akan jatuh dan tidak bangkit lagi. Jatuh. Ini soresnya ya. Nafal. Nah, film itu sama soresnya. Dan tidak akan yakumu. Kum itu bangkit lagi. Jadi ini hukuman final dari para penyembah berhala, bukan hanya jatuh sesaat tapi tidak akan bangkit lagi. Ini kehancuran total ya. Ya, jadi kelaparan akan firman, makna utama Tuhan menyatakan bahwa akan datang satu masa di mana umat Allah akan mengalami kelaparan rohani, bukan kelaparan fisik, makan makanan atau minuman, tapi kelaparan akan firman Tuhan ya. Ini adalah hukuman berat. Biasanya firman Tuhan datang melalui nabi untuk memberi peringatan dan petunjuk, tetapi Tuhan tidak berbicara lagi. Itu berarti pemutusan komunikasi ilahi ya, tanda murka Tuhan. Ya, aplikasinya banyak orang baru menyadari pentingnya firman Tuhan setelah kehilangannya. Ya, mumpung kita masih diberi firman Tuhan ya kita nikmati ya. Itu bagikan makanan rohani kita ya, bukan sekedar kita makan roti, nasi. Tapi roh kita juga perlu diberi makan firman Tuhan. Jangan sampai sudah Tuhan tidak bicara baru kita kelimpungan mencari ya. Pencarian yang sia-sia di ayat 12, umat berkelana kemana-mana, dari laut ke laut, dari utara ke timur, dan sebagainya. Ada kehausan spiritual yang sangat kuat, tetapi tidak ada jawaban dari Tuhan. Ya, keputusasaan rohani ya. Ya, pesan buat kita, ketika firman Tuhan tersedia, manusia mengabaikannya. Ketika Tuhan membungkam dirinya, manusia baru menyadari kebutuhannya. Jangan sampai itu deh maksudnya. Keruntuhan generasi muda, kaum muda, simbol kekuatan dan masa depan akan rebah lesu karena haus, makna kiasan. Mereka bukan hanya kehausan secara fisik, tapi kehausan akan bimbingan, pengharapan, kebenaran. Bahkan kekuatan generasi muda pun tidak cukup tanpa firman Tuhan ya. Kaum muda yang biasanya penuh gairah kini menjadi korban karena kekosongan rohani. Nah, kalau kaum mudanya sudah tidak terisi rohani, nah, apa jadinya ya? Penyebab kejatuhan penyembahan berhala. Hukuman ini datang karena pemberhalaan ya, Asima, Dewi Samaria, atau tadi itu kesalahan ya, bisa juga terjemahan itu ya. Sinkritisme dari dewa-dewa asing. Allah Muhaidan merujuk pada penyembahan lembu emas tidak. Ya, dewa kasihmu dan seterusnya ya. Kehancuran total tanpa pemulihan. Nah, ini sudah digenapi secara historisnya tahun 722 ya. Samaria jatuh ke Raja Salmaneser IV dan Sargon II dari Asyur menaklukkan Samaria, ibu kota kerajaan Israel Utara. Ayatnya di sini. Pada tahun ke-9 zaman Hosea, Raja Asyur merebut Samaria dan mengangkut orang Israel ke Asyur. Penduduk diangkat ke pembuangan, dicampur dengan bangsa asing. Identitas mereka hilang dan tidak bangkit lagi sebagai bangsa utuh. Mereka tidak ada kabar mereka kembali ya. Nah, orang-orang di sekitar itu didatangkan ke Samaria, lalu mereka sebagian dimakan binatang buas ya. Lalu mereka belajar Taurat. Jadi mereka punya Taurat akhirnya ya yang di Samaria ini. Nah, makanya ini orang Yahudi sangat nggak suka dengan orang Samaria ini karena sudah campuran. Mereka nggak dipulangin ya Pak ya ke Samaria ya. Enggak. Kalau Jadi yang selatan kan dipulangin tuh ya. ya betul karena ini kehancuran total tanpa pemulihan. Udah nggak bangkit lagi kan, nggak ada lagi kebangkitan mereka Ya. itu tidak disebut lagi. Karena parah sih ya yang kerjaan utara itu. Ya, akhirnya habislah. Dicampur dengan bangsa asing, identitas hilang, tidak bangkit lagi sebagai bangsa yang utuh ya. Ya, karena penyembahan berhala dan sebagainya ya. Ini sangat ya, Bapak Ibu Saudara belajar ada aplikasinya. Firman Tuhan adalah kebutuhan dasar rohani ya. Jangan sampai kita meluputkan kebutuhan terdalam firman Tuhan. Ya. Nah, saat Tuhan masih bicara itu anugerah ya, walaupun mungkin teguran keras. Nah, selama Tuhan masih bicara itu masih baguslah. Kalau Tuhan sudah diam, aduh, bahaya. Ya, berhala Tuhan nggak modern. bicara. Tuhan nggak bicara garing hidup kita. Kembali ke layar tadi dulu, Pak.
Ya, Kembali ke layar tadi, aplikasinya itu aku mau screenshot. ya, aplikasi ya. Jadi kita belajar firman itu ada aplikasinya. Sip, sudah. Thank you, Bu. Oh, ini nih. Dah. Oh iya, begini dulu. Nah, ini berhala modern, kita nggak nyembah patung, tapi kadang-kadang orang modern ya lebih mengutamakan uang, status, teknologi atau ideologi ya. Kehidupan rohani tanpa firman akan membuat generasi muda rebah lesu. Perlu ada pemuritan, pewarisan iman yang serius agar generasi muda tidak mengalami haus rohani. Nah, ya, maka penting untuk kita, ya, orang-orang tua ini mewariskan hal-hal rohani kepada anak-anak kita ya. Anak sekolah minggu, pemuda remaja, itu perlu diisi dengan firman Tuhan. Karena itu makanan rohani kita ya. Kalau sudah nggak makan rohani kita, ya payah hidup kita, rebah lesu. Oke, itu ya kalau kita mau cek yang pasal berapa itu yang terakhir ya, yang agak membingungkan ya. Amos 8 ayat 14. Aku tadi baru mau nanya sama AI, apakah orang yang kerajaan utara itu dikembalikan ke Israel? Hmm, Pak Dwi udah jawab duluan. nggak ada tuh, nggak dikembalikan kan? Iya, yang dibuang oleh Asyur itu loh. Iya, nggak ada Kan, tanda-tanda kembali. iya. Kok gitu ya, keturunan si itu kan itu Yusuf. Yusuf tapi kan cuma 2 anak. Itu 10 suku loh, banyak itu. 10 suku, iya 10 suku ya, aduh parah banget. Iya, Tuhan cuma nyisain 2 suku. iya, kata. Tapi Lewi kan kembali Pak akhirnya ke Eh, Kalau Lewi itu selatan. sebenarnya di mana-mana ada. Jadi Lewi ini sebenarnya di setiap suku kan. Iya, tapi kalau nggak salah karena di selatan itu dia nggak dipakai lagi, akhirnya mereka kembali ke selatan. Ya, ya Lewi, ya di Bait Allah kan mereka harus ada. Nah ini ya, tadi yang ada yang tersebutkan asima. Kalau ini tidak ya, dosa kan, dosa Samaria. Salah Samaria, berhala Samaria, kesalahan. Nah, ada juga silaber ini asima. Jadi ada yang asima ini. Asima itu masuknya ke dewa atau apa, Pak? Nah, itu kalau dilihat bahasa Ibrani tadi itu bisa artinya itu dosa atau juga kesalahan. Nih, bisa juga ini kesalahan. Tapi ada dua silaber sama TB, oh tiga sama AVB. Dia tidak menerjemahkan kesalahan, tapi ini seperti nama ya, Asima, Dewi Samaria. Nama dewa, nama Dewi, Iya Dewa kan, Dewi. Dewi nama kan, kalau ini kan nama ya, Dewi. Iya, Nah, Asima Dewi. Jadi memang ada dua pendapat itu. Demi Allahmu yang hidup hai dan anak. Oh, tadi ada hai itu ya, hidup. Nah ini hidup, hai, hidup. Kalau coba bahasa Inggrisnya, sinful idolness. Ah ini ya, sinful ya, tidak asima ya. Net. Ah, ini salahan. kesalahan Samaria. Ya, salahan. Sin. Oh, malah ada yang sin. Oh, ada juga yang asima nih. Masih mah. King James Version sin. Ya, ya begitu terjemahannya. Ada yang nah ini ya. Kalau di sini, ah, tuh asmah dari kata asmah itu kesalahan, bersalah juga bisa asima ya. Ini nih artinya.
Ya, bisa. Artinya itu kesalahan, bersalah. Ada juga yang merupakan sebagai nama ya, asma, shima. Baik, itu kalau kita kalau jadinya mau ikut yang mana itu? Kalau iya ya, Kalau pendapat Pak Dwi masuk mau merujuknya ke mana? saya ke ini kesalahan atau ini ya, karena ini kan asma, asma menjadi asmat tadi kan. Ya. Nah, itu kan biasanya kata benda konstruk. Kalau kalau nama orang bisa nggak dikonstrukkan? Kalau nama orang kan kayaknya nggak ada dikonstruk deh. Atau ada? Saya belum menemukan. Tapi nanti jadi kalimatnya mereka bersumpah demi kesalahan mereka. Ya itu kayaknya begitu baru lebih ini. Mereka yang bersumpah demi kesalahan Dewi Nah, sama ya. kata demi ini kan juga nggak ada, ya enggak? Nah, mereka bersumpah, misalkan, nah, langsung asma. Nggak ada demi juga nggak ada. Itu kan tambahan. Udah campur penafsiran kan ya. Iya, memang kalau terjemahan itu walaupun sedikit ada Emang tafsirannya juga. dihubungkan ke ini ke Indonesia supaya lebih menangkap poinnya gitu. Iya, Kalau betul. Sama kita juga memang bahasa gitu. Inggris juga, iya kan? Nah, Berarti, ini berarti in the maksudnya name. bersumpah Ini bersumpah kesalahan begitu ya. for those who swear by the oleh kesalahan Samaria. Ini macam-macam. Ya, sudah ada tafsirannya sedikit demi sedikit. Terjemahan itu tafsir terpendek itu kata Bu itu kan berita. Ya memang terjemahan itu memang ada tafsirnya. By the sin of Samaria. They that swear by the sin of Samaria. Mereka yang bersumpah oleh dosa Samaria. Ya, tidak merubah arti total sih tidak ya. Intinya di situ ya Tuhan stop berbicara sebagai bentuk hukuman karena mereka tidak menghargai nabi-nabi sebelumnya, ya kan? Akhirnya walaupun mereka mencari dengan susah payah tidak menemukan, mereka bahkan tidak bangkit lagi. Saya kira tidak merubah arti ya, walaupun ada sedikit seperti ini. Tidak merubah arti. Oke, sudah jam 8. Oke. Udah matiin ya, Pak? Oh, belum, Pak. Apa?